Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi syariah. Nah, kira-kira gimana penjelasannya? Stay tune ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah ekonomi mikro. Nah, menurut Sadono Sukirno, ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dari kualitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi ekonomi mikro ini menganalisis bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa yang akan menentukan harga. Nah teman-teman, ekonomi mikro ini penting bagi perusahaan untuk menganalisis pasar dan bagaimana mekanismenya membentuk harga relatif produk dan jasa. Nah, ada ruang lingkup dari ekonomi mikro yaitu produsen dan konsumen itu sendiri. Singkatnya, ruang lingkup ekonomi mikro meliputi permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar. Yang kedua, elastisitas permintaan dan penawaran. Yang ketiga, perilaku konsumen. Yang keempat, teori produksi, dalam hal ini biaya produksi, penerimaan produsen, dan laba. Yang kelima, jenis-jenis pasar. Dan yang terakhir, mekanisme harga. Selanjutnya, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari masalah ekonomi secara keseluruhan. Alat utama ekonomi makro adalah pendapatan nasional dan analisa pendapatan nasional. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi makro, diantaranya yang pertama pendapatan nasional, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga laju inflasi, yang keempat investasi, yang terakhir atau yang kelima neraca pembayaran. Nah, adapun tujuan mempelajari ilmu ekonomi makro atau makroekonomi adalah untuk dapat memahami berbagai peristiwa ekonomi di sebuah negara serta memperbaiki kebijakan ekonomi di negara tersebut. Nah, tujuan kebijakan ekonomi makro itu yang pertama, membantu meningkatkan kapasitas produksi, membantu meningkatkan kesempatan kerja pada masyarakat. Yang ketiga, mengendalikan laju inflasi pada suatu negara. Nah, yang keempat, membantu meningkatkan pendapatan nasional. Nah, yang kelima, menjaga kestabilan perekonomian. Yang keenam, menyeimbangkan neraca pembayaran luar negeri. Nah, yang ketujuh, membantu pemerataan distribusi pendapatan. Nah, yang terakhir atau yang kedelapan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, penerapan kebijakan ekonomi makro memiliki 3 ruang lingkup utama teman-teman. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Ruang lingkup ini memiliki sejumlah pos pengeluaran teman-teman, yaitu yang pertama pengeluaran perusahaan, yang kedua pengeluaran pemerintah, yang ketiga ekspor dan impor, yang keempat pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Nah, yang kedua kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak pernah terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. Nah, kebijakan fiskal adalah seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengubah jumlah dan struktur pajak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan masyarakat. Sementara kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan yang dijalankan pemerintah untuk memberikan pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam koridor perekonomian. Nah, yang ketiga, pengeluaran agregat atau pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian, terwujudnya kesempatan kerja, mampu mengawasi laju inflasi. Karena itu, idealnya pengeluaran agregat mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang terakhir, ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, ekonomi syariah memiliki 2 hal pokok yang menjadi landasan hukum
syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hukum-hukum yang diambil dari kedua landasan pokok tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap, artinya tidak dapat berubah kapanpun dan di mana saja. Tujuan ekonomi syariah selaras dengan tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yakni maqasid syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Nah, tujuan paling yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia ataupun akhirat. Nah, prinsip ekonomi syariah menekankan pada 7 poin, teman-teman. Yang pertama, sumber daya merupakan pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak boleh semena-mena. Yang kedua, tidak ada kepemilikan mutlak. Yang ketiga adalah berjamaah agar saling menggerakkan ekonomi. Yang keempat, pemerataan kekayaan sehingga tidak ada disparitas. Yang kelima, ekonomi syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Yang keenam, seseorang yang memiliki kekayaan tertentu wajib membayar zakat. Nah, yang terakhir, prinsip ekonomi syariah adalah melarang riba dalam bentuk apapun. Nah, ciri ekonomi syariah. Nah, ada 3 karakteristik yang dimiliki oleh ekonomi syariah. Pertama, ekonomi ketuhanan, yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ekonomi pertemahan adalah memiliki keseimbangan antara berbagai aspek. Nah, yang terakhir, ekonomi berkeadilan, yakni memperlihatkan aspek keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam praktik ekonomi syariah.